Oke, ini adalah Sony Xperia One, mantan flagship dari Sony, keluaran sekitar tahun 2018 yang lalu. HP ini masih cukup menarik dibahas di tahun ini ya. Karena apa? Karena harganya yang sudah mulai turun di tahun ini. Menurut aku sih harganya sudah mulai terjangkau ya. Dari 1,3 sampai 1,8 jutaan, kita sudah mendapatkan HP ini dengan kondisi bodi yang masih mulus menurut aku. Saya sudah cek di marketplace Facebook, e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, harganya sudah mulai turun yaitu sekitar 1,3 dan 1,8 jutaan. Harganya sudah mulai turun karena gempuran dari Sony Xperia One Mark II dan Sony Xperia One Mark III. Untuk desainnya juga HP ini cukup unik, yaitu rasionya cukup panjang yaitu 21:9. Meski bezel atas dan bawah masih rada tebal, tapi HP ini masih cukup menarik di tahun ini. Ya mungkin kesannya itu khas banget Sony ya, yang jarang menggunakan HP layar berponi. Kebanyakan yaitu bagian atas maupun bawah itu masih rada tebal. Fungsi jidat yang rada tebal, di bagian atas itu terdapat earpiece sekaligus speaker stereo ya. Jadi speaker stereonya di bagian bawah dan di bagian earpiece bagian atas. Terus juga terdapat kamera beresolusi 8 megapiksel di Sony Xperia One ini. Untuk layarnya juga sangat menarik sekali di HP ini, berjenis OLED ukurannya 6,5 in dan kerapatan pikselnya sangat tinggi sekali yaitu 643 ppi. Tentu HP ini buat nonton film itu sangat enak sekali ya. Rasionya yang panjang yaitu 21:9. HP ini sangat cocok sekali buat nonton film maupun buat ngegame. Gambarnya pun sangat jernih sekali di HP ini, yaitu karena kerapatan pikselnya yang sangat tinggi yaitu mencapai 643 ppi. Untuk tone warnanya pun HP ini sangat bagus sekali, hitamnya pun hitamnya pekat. Jadi gambarnya menurut aku sangat realistis sekali, buat nonton video itu sangat bagus sekali. Ditambah HP ini yang sudah speaker stereo ya, jadi sangat enak sekali buat nonton video maupun buat ngegame di Sony Xperia One ini. Kekurangan di Sony Xperia One yaitu belum in-display fingerprint ya, meski layarnya sudah berjenis OLED. Tapi setahu aku di Sony Xperia One itu belum ada yang in-display fingerprint di semua Sony Xperia. Tapi kurang tahu juga ya, mungkin saya belum update. Kalau ada Sony Xperia yang sudah in-display fingerprint, monggo tulis di kolom komentar ya bos ya, tipenya berapa Sony Xperia yang menggunakan in-display fingerprint. Tapi untuk fingerprintnya sih menurut aku ini cukup akurat, meski rada telat ya. Apabila kita tempelkan sidik jari, rada telat sedikit tapi tidak ngaruh lah menurut aku. Untuk file genggamannya HP ini cukup solid ya, karena framenya terbuat dari aluminium, jadi terasa kokoh sekali. Ya meski HP ini rada licin karena bagian belakang itu terbuat dari kaca yang tidak ada teksturnya. Meski ukurannya terdengar gede yaitu 6,5 in, tapi HP ini sangat nyaman sekali di genggaman karena HP ini cukup langsing ya. Untuk kameranya ini masing-masing 12 megapiksel ya, ada ultra wide, ada telephoto dan ada wide. Untuk wide-nya sudah mendukung OIS dan untuk telefotonya juga sudah mendukung OIS, tapi ultra wide-nya belum mendukung OIS. Dan HP ini juga sudah mendukung NFC, tapi sayangnya tidak mendukung wireless charging. Tapi tidak apa-apa ya, karena wireless charging itu jarang sekali digunakan. Secara performa HP ini juga masih cukup ngebut ya, atau masih bisa dibilang ngebut lah di tahun ini. Buat multitasking pun HP ini masih sangat enak sekali, lancar, tidak ada kendala sama sekali, tidak ada ngadat-ngadat maupun lag di HP ini. Karena secara spesifikasi HP ini juga masih sangat mumpuni sekali di tahun ini. Skor Antutunya pun masih cukup tinggi yaitu 605 ribuan, dan HP ini juga menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855. Ya meski chipsetnya ini sudah ketinggalan ya sekitar 3-4 tahunan, tapi menurut aku chipset ini masih cukup ngebut di tahun ini. Ya masih bisa bersaing lah dengan chipset terbaru di harga 3-4 jutaan. HP ini masih sangat enak sekali buat multimedia, buat ngegame maupun buat aktivitas lainnya. Dan untuk tes game saya sudah mencobanya PUBG Mobile, Mobile Legends, dan Genshin Impact. Kalian bisa tonton di video saya yang sudah pernah upload. Nanti untuk linknya saya akan kasih lihat di deskripsi. Untuk versi Androidnya ini berakhir di Android 11 ya, dan tidak dapat update lagi karena ini sudah updatean terakhir di Sony Xperia One ini. Ya karena umurnya yang sudah 3 tahun, jadi tidak dapat update lagi untuk Sony Xperia One ini. Tapi sayangnya HP ini penyimpanannya sangat kecil sekali, yaitu cuma 64 GB. Jadi menurut aku di tahun ini sangat kurang sekali ya dengan penyimpanan yang sekecil ini.
Seandainya Sony Xperia One ini penyimpanannya minimal 128 GB, mungkin harganya belum turun sampai sekarang ya, di harga sekitar 2 juta sampai 3 jutaan seperti Google Pixel, tapi sayangnya penyimpanannya itu sangat kecil sekali, yaitu 64 GB. Jadi mungkin ini adalah salah satu faktor kenapa Sony Xperia One itu harganya sangat turun sekali di tahun ini. Berbeda dengan Google Pixel 5 ya, yang harganya stabil di angka 3 sampai 3,5 jutaan. Sony Xperia One sudah tembus di harga 1,3 sampai 1,5 jutaan. Kita sudah mendapatkan HP ini dengan kondisi bodi yang menurut aku masih cukup mulus di tahun ini. HP ini juga terkendala di baterainya yang sangat kecil, yaitu cuma 3200 mAh. Jadi buat ngegame itu sangat kurang sekali ya di HP ini. Terus buat kebutuhan sehari-hari non gaming pun HP ini cukup boros. Jadi sehari itu bisa ngisi 3 sampai 4 kali. Ya tergantung pemakaian sih, dan juga tergantung dari baterainya itu masih sehat atau tidak sehat. Meski secara spesifikasi HP ini cukup bagus ya, masih cukup bagus lah di tahun ini, dan secara performa pun HP ini masih cukup ngebut di tahun ini, tapi terkendalanya hanya di baterainya yang ukurannya itu sangat kecil sekali. Jadi ukurannya 3200 mAh itu sangat kurang sekali menurut aku. HP ini juga sempat saya jadikan HP utama ya, sebagai HP daily driver, seperti buat ngegame, nonton video, maupun buat aktivitas lainnya. Dan tidak ada kendala sama sekali, tergolong performanya juga masih ngebut di tahun ini. Cuma kendalanya hanya di baterai dan penyimpanannya saja yang menurut aku sangat kecil sekali. Untuk baterainya cuma 3200 mAh, penyimpanannya cuma 64 GB. Jadi untuk penyimpanannya HP ini menurut aku sangat kurang sekali, apalagi saya yang sering bikin video buat bikin konten, jadi penyimpanannya itu sangat kurang sekali di HP ini. Kalau untuk dijadikan HP kedua, mungkin HP ini masih worth it di tahun ini ya. Secara performa juga HP ini masih sangat mumpuni sekali di tahun ini. Buat aktivitas sehari-hari seperti ngegame, multimedia maupun multitasking, HP ini sangat enak sekali. Tapi kurang cocok buat dijadikan HP utama buat teman-teman yang kebutuhannya sangat banyak untuk install aplikasi ataupun sering buat video. Jadi penyimpanannya itu serasa sangat penuh sekali di HP ini. Buat teman-teman yang pengen beli Sony Xperia One di tahun ini, HP ini masih worth it ya di tahun ini, dengan performa yang menurut aku masih lumayan ngebut di tahun ini. Dengan harga yang sudah sangat terjangkau sekali, yaitu 1,5 jutaan, kita sudah mendapatkan Sony Xperia One di tahun ini. Tapi HP ini cocoknya buat dijadikan HP kedua ya, karena baterai dan penyimpanannya itu sangat kecil sekali. Tapi apabila teman-teman tidak memperdulikan hal itu, HP ini sangat worth it sekali buat dijadikan HP utama di tahun ini. Tapi kalau bisa memilih HP dengan kondisi sinyal all operator ya, karena ini HP luar versi Jepang, jadi sinyalnya tentu kebanyakan keblokir atau wifi only. Oke, terima kasih, mantul.